Yo, what's up guys? Gimana nih? Masih pada semangat gak buat ngejalanin hidup sebagai anak SMA? Atau udah mulai ngerasa kayak ikan nyasar di gurun pasir? Jadi sebelum itu, perkenalkan nama saya Fabian Almegananta, absen 11 dari kelas 10. Gue tahu kok jadi anak kelas 10 itu emang berat. Baru aja lulus SMP yang masih polos-polos, sekarang udah harus berhadapan sama dunia SMA yang penuh dengan drama dan intrik. Benar nggak? Dulu waktu pertama kali masuk SMA, gue ngerasa kayak alien yang nyasar di planet lain. Semua orang kelihatan keren dan gaul banget, sedangkan gue masih pendek dan culun. Setelah itu gue tidak tahu apa-apa. Gimana tuh kalau kayak gitu? Gue inget banget waktu itu gue salah kostum pas MUS. Semua anak pada pakai kostum yang trendy dan kekinian, sedangkan gue malah pakai seragam SMP yang udah kekecilan. Alhasil gue jadi bahan ledekan sepanjang acara. Jadi malu nih gue. Tapi dari itu gue belajar satu hal penting, yaitu SMA itu penampilan itu nomor satu. Kalau lo gak keren, lo bakal dianggap, bener gak? Makanya setelah MS selesai, gue langsung merombak penampilan gue secara total. Gue beli baju-baju yang lagi hits. Gue potong rambut yang bermodel keren, tidak harus model kayak K-pop gitu guys ya. Gue pokoknya keren gitu aja guys ya. Gue pakai sepatu yang harganya bikin bokek. Pokoknya gue berusaha keras mungkin buat jadi anak SMA yang kekinian. Tapi ternyata guys, jadi anak SMA yang kekinian itu gak gampang loh guys. Lo harus ngikutin tren fashion yang selalu berubah-ubah. Lo harus update sama gosip-gosip terbaru. Lo harus punya banyak teman-teman gaul. Capek deh. Belum lagi masalah pelajaran. Di SMA itu belajarnya jauh lebih susah daripada di SMA. Lo harus belajar matematika, rumusnya bikin otak ngebul. Lo harus belajar fisika yang teorinya bikin pusing. Dan lo harus belajar kimia yang reaksinya bikin meledak. Mending gue belajar cara dapetin hati crush gue daripada belajar itu guys. Gue inget banget waktu itu ada ulangan fisika yang susah banget. Semua anak pada panik, termasuk gue. Akhirnya kita sepakat buat nyontek bareng-bareng. Kita bagi-bagi tugas. Ada yang nyari jawaban di internet, ada yang nulis contekan di tangan, ada yang ngasih kode-kode ke temen. Pokoknya semua usaha kita kerahkan demi lulus ulangan. Pas ulangan dimulai, semua anak pada tegang. Guru fisika juga gilar banget, tapi kita tetap nekat buat nyontek. Ada yang nyimpen HP di bawah meja, ada yang nulis jawaban di kertas kecil, ada yang ngasih kode pakai kedipan mata. Kreatif banget bukan? Tapi apesnya ada satu temen kita yang dipanggil ketahuan nyontek. Dia langsung dipanggil sama guru. Sini. Terus dimarah-marahin. Kita semua panik guys, takut ketahuan juga. Akhirnya kita sepakat buat ngaku semua kesalahan kita guys. Kita bilang ke guru kalau kita semua ikut nyontek. Gurunya kaget banget. Terus dia bilang, kalian ini murid apa geng motor? Kita tertawa guys. Lalu melanjutkan guys. Akhirnya kita semua dihukum sama guru. Kita disuruh ngerjain soal yang lebih sulit daripada soal ulangan kita. Tapi anehnya kita malah seneng, soalnya kita udah gak peduli sama nilai lagi. Yang penting kita udah solid sebagai teman. Dari pengalaman itu gue belajar satu hal penting, yaitu persahabatan. Itu lebih penting daripada nilai. Kalau kita punya teman yang solid,
kita bisa ngelewatin semua masalah dengan mudah. Selain itu, gue juga belajar kalau SMA itu bukan cuma soal belajar dan nyontek, tapi juga soal mencari jati diri, mengembangkan bakat, dan menjalin hubungan. Dulu gue sering ikut kegiatan ekstrakurikuler. Maksudnya bukan ikut terus ya guys, kadang-kadang ikut gitu, atau sekedar nongkrong dengan teman-teman. Kadang-kadang dulu gue kalau hanya sekedar ikut eskul itu nyoba basketnya itu guys ya, soalnya bisa bikin tinggi guys, makanya gue suka. Gue belajar banyak hal yang gak bisa gue dapatkan di kelas. Gue belajar tentang kerjasama dan tanggung jawab dan solidaritas. Gue juga belajar tentang arti cinta di SMA. Cinta itu udah kayak virus yang nyebar ke semua orang. Semua anak pada pacaran, semua anak pada galau, semua anak pada baper masuk gue. Gue ingat banget waktu itu gue naksir sama satu cewek yang cantik banget. Dia itu udah kayak bidadari yang turun dari langit. Gue berusaha sekeras mungkin buat dapetin hatinya. Tapi tidak bisa guys. Cara, kalau apa bahasanya ya guys ya, cara nembaknya itu gimana agar dia mau. Karena laki itu yang dinilai cewek itu dengan cara ngomongnya guys ya, bukan karena ganteng gitu, bukan guys. Pokoknya ya gitulah guys. Tapi sayangnya semua usaha gue sia-sia. Gue hanya sekedar suka toh guys, tapi tidak menembak guys, karena takut ditolak gue guys. Aduh guys, tapi gak apa-apa lah. Tapi dari itu gue belajar satu hal penting, yaitu cinta itu tidak bisa dipaksain. Kalau dia nggak suka sama kita ya udah, nggak usah dipaksain guys. Masih banyak ikan di laut, masih banyak anak SMA negeri 18 atau SMP gua dulu ya cantik-cantik banyak guys. Coba gua emang nggak nyari pacar guys. Jadi buat kalian yang masih kelas 10, nikmatin aja masa-masa SMA kalian. Jangan terlalu stres sama pacaran atau cinta. Cari teman yang asik, ikut kegiatan yang positif, dan jangan lupa buat bahagia, karena masa SMA itu cuma sekali dalam seumur hidup. Oke deh, segitu saja cerita dari gue. Semoga kalian terhibur dan bisa mengambil pelajaran dari pengalaman gue. Ingat, SMA itu adalah masa yang paling indah dalam hidup kita. Jadi jangan sia-siain waktu kalian. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.